Mari kita melanjutkan pembahasan Wahyu pasal 6 ayat 12 sampai 17 dengan tema hidup dalam kesiapan menghadapi hari penghakiman. Demikianlah firman Tuhan. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa, dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Saudaraku, nas ini membahas materai ke-6 dalam Wahyu pasal 6 ayat 12 sampai 17 yang menggambarkan hari penghakiman Tuhan. Ketika materai ke-6 dibuka, terjadi gempa bumi dahsyat, matahari menjadi gelap, bulan menjadi merah seperti darah, bintang-bintang berjatuhan ke bumi, langit menggulung seperti gulungan kitab, dan gunung-gunung serta pulau-pulau berpindah dari tempatnya. Nah, saudaraku, fenomena alam yang mengerikan ini melambangkan kehancuran semesta alam menjelang hari penghakiman Tuhan. Ayat-ayat ini mengutip nubuat dari para nabi tentang hari Tuhan yang dahsyat itu, seperti dalam Yehezkiel, Yoel, Yesaya, dan firman yang Tuhan Yesus sendiri sampaikan. Saudara, meskipun digambarkan secara simbolis, peristiwa-peristiwa ini menunjukkan kenyataan bahwa alam semesta akan mengalami goncangan hebat saat penghakiman akhir itu tiba. Orang-orang yang menentang Allah dan anak domba akan ketakutan dan mencari tempat persembunyian, tetapi tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi dari murka anak domba. Saudaraku, hal ini menegaskan bahwa murka Allah yang menghadapi penentangnya pada hari itu benar-benar nyata dan mengerikan. Tidak seorang pun yang dapat bertahan menghadapi penghakiman dan murkanya. Nah, inilah klimaks dari peristiwa-peristiwa yang tergambar dalam materai sebelumnya, menuju puncak penghakiman Allah di akhir zaman. Ketika kita memikirkan nas ini, maka ada beberapa aplikasi. Yang pertama, kita mesti menghayati keparahan dan kengerian hari penghakiman Tuhan. Gambaran yang diberikan menunjukkan betapa dahsyat dan mengerikannya peristiwa yang akan terjadi pada hari itu. Ini seharusnya menumbuhkan rasa takut akan penghakiman Allah di dalam hati kita. Yang kedua, kita mesti mempersiapkan diri secara rohani. Saudara, mengingat betapa mengerikannya hari penghakiman itu, maka kita harus senantiasa mempersiapkan diri secara rohani supaya tidak termasuk yang ketakutan menghadapinya. Kita mesti hidup dalam pertobatan, dalam iman dan kekudusan. Itu merupakan kuncinya. Dan yang ketiga, kita mesti bersukacita dalam pengharapan keselamatan. Bagi orang percaya yang tetap setia, maka gambaran ini justru menjadikan pengharapan keselamatan kekal dari murka Allah, dan kita harus bersukacita karena nama kita tertulis di buku kehidupan. Dan yang keempat, kita mesti mewartakan kesempatan terakhir ini, mewartakan Injil. Nah, peristiwa-peristiwa mengerikan ini menunjukkan kedatangan Tuhan sudah dekat. Oleh karena itu, kita harus mewartakan bahwa inilah kesempatan terakhir untuk bertobat dan diselamatkan. Dan yang terakhir, kita mesti berpegang pada janji kemenangan anak domba. Meskipun penghakiman akan mengerikan, kita harus tetap berpegang pada janji kemenangan anak domba, Yesus Kristus yang telah menebus kita dengan darahnya, dan di dalam Dia kita memiliki pengharapan kekal. Saudara, jadi secara keseluruhan gambaran materai ke-6 ini mendesak kita untuk bersungguh-sungguh mempersiapkan diri menghadapi hari penghakiman, sekaligus menggenggam erat pengharapan keselamatan
di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, betapa dahsyat dan mengerikannya hari penghakiman-Mu kelak. Buatlah kami waspada dan selalu siap menyambut kedatangan-Mu. Berilah kami iman yang teguh untuk mampu menghadapi semua guncangan hebat yang akan terjadi, dan pimpinlah kami ke dalam keselamatan di dalam Anak Domba Allah, Yesus Kristus. Amin.